Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budiman, hari atau tempat simbol kasih sayang adalah sebuah tempat yang sangat diagungkan oleh banyak kalangan. Ada hari ibu, ada hari kasih sayang, ada hari White Day, ada hari pelukan internasional, dan hari-hari yang lainnya. Artinya manusia selalu merindukan kasih sayang sehingga perlu diperingati sebagai hari yang sangat penting. Lalu apa yang terjadi dengan Jabal Rahmah? Kenapa banyak orang mengadukan tentang kasih sayang, hubungan yang kurang romantis, dan bahkan sedang mencari tambatan hati? Semua diadukan, didokumentasikan di Jabal Rahmah. Tentu ini adalah sebuah penyimpangan-penyimpangan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tempat dan waktu tersebut. Kasih sayang adalah anugerah dari Allah. Allah lah akan berikan kepada siapa saja yang mengenalnya dengan jalan yang sudah ditentukan tentunya atau yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Bersabar, berdoa, dan berusaha tentu mengiringinya dalam proses pencari dan mengarungi lautan cinta kasih atau samudera romantika. Sahabat Budiman, yang kita bahas kali ini adalah sebuah kisah tentang sebuah tempat yang teramat penting dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Tempat itu adalah Jabal Rahmah yang terletak di Padang Arafah. Gunung tersebut selalu ramai dan tidak kalah sebagai salah satu tempat yang makbul dalam berdoa dan mohon kepada Allah. Tempat tersebut juga salah satu tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi saat umroh atau berhaji. Lalu seperti apa sih kisah Jabal Rahmah itu sendiri? Jabal Rahmah adalah sebuah bukit yang terletak di sebelah timur kota Mekah dengan dekat dengan Masjid Namira. Di puncak gunung tersebut terdapat tugu dari beton. Banyak dikisahkan Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang ini adalah lokasi atau tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Banyak riwayat yang mengatakan lamanya perpisahan itu sampai 200 tahun. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai 500 tahun lamanya. Allah takdirkan mereka berdua ini kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Nabi Adam yang selalu bertaubat atas kesalahannya, itu pada akhirnya Allah pertemukan kembali dengan kekasihnya di Jabal Rahmah ini. Sampai pada akhirnya beranak pinak dan mulai terjadi keberlangsungan kehidupan manusia sampai saat ini yang sudah mencapai miliaran manusia sebagai anak cucunya. Di tempat ini pula, di Jabal Rahmah, Nabi Ibrahim diuji cintanya setelah sekian lama meninggalkan istri dan anaknya. Kerinduan Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya diuji dengan sebuah mimpi yang Allah berikan pada tidurnya, yaitu untuk menyembelih putra kesayangannya yang mulai beranjak remaja. Tentu hati siapa yang tidak sedih tatkala akan kehilangan harta atau orang-orang yang dicintainya. Namun sebagai seorang nabi tentu Allah sudah berikan kelebihan yang luar biasa. Apapun yang terjadi ketika itu adalah sebuah perintah. Pasti mereka akan mendengar dan selalu taat kepadanya. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya sebanyak 3 kali. Maka hal inilah yang menjadikan keyakinan bahwasanya Nabi Ibrahim untuk mengikhlaskan kehilangan putranya. Lalu Siti Hajar pun sebagai seorang istri yang solihah selalu membenarkan perihal perintah Allah tersebut. Juga Ismail kecil pun saat itu menerimanya jika itu adalah takdir terbaik untuknya. Itulah keimanan dan kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh kakek moyang kita sebagai Nabi yang mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi. Untuk Nabi Muhammad, Jabal Rahmah adalah tempat yang terpenting. Karena di tempat itu Rasulullah SAW yang kita rindukan menerima wahyu yang terakhir, yaitu ayat 3 dalam surat Al-Ma'idah, yang mengatakan bahwa Allah telah menyempurnakan atas agama Islam ini sebagai nikmat yang luar biasa bagi manusia atau kaum muslimin pada khususnya.
Sahabat Abu Bakar yang menerima berita ini tentu sudah paham bahwasanya turunnya ayat terakhir tersebut artinya tidak lama lagi Allah akan mengambil kekasihnya. Kaum muslimin akan berjalan tanpa seorang pembimbing atau pemimpin yang selama ini menjadi panutan. Seorang bapak atau seorang suami sekaligus seorang pemimpin terbaik yang tidak ada ketandingannya, yang tidak lama lagi akan meninggalkannya. Sahabat budiman, Jabal Rahmah inilah penanda sebuah siklus kehidupan yang diwakil kisahnya oleh para nabi kita. Jabal Rahmah ini bak momentum cinta kasih yang tiada bandingnya yang pernah ada di muka bumi. Tiada ada kisah yang lebih tragis dalam kisah cinta yang dialami oleh para nabi tersebut. Sekarang tempat inilah sebuah bukit yang tingginya sekitar 70 meter yang terdiri dari bebatuan yang paling favorit dikunjungi oleh jamaah haji ataupun umroh untuk memanjatkan hajat-hajat mereka, atau mungkin hanya sekedar untuk spot selfie bersama-sama teman atau keluarga mereka. Sahabat budiman, Jabal Rahmah adalah sebuah tempat penanda sebuah siklus kehidupan yang diwakilkan kisahnya oleh para nabi-nabi kita. Jabal Rahmah bak monumen cinta kasih yang tiada bandingnya yang pernah ada di muka bumi ini. Tiada ada kasih yang lebih tragis dalam kisah cinta yang dialami oleh para nabi tersebut. Sekarang tempat inilah, yaitu sebuah bukit yang tingginya sekitar 70 meter yang paling favorit dikunjungi oleh jamaah haji ataupun umroh untuk memanjatkan hajat-hajat mereka kepada Allah, atau mungkin hanya sekedar untuk spot selfie bersama teman-teman mereka atau keluarga mereka. Adalah sebuah tempat yang sangat menarik di Jabal Rahmah ini, karena tempat ini adalah sebagai tempat khutbah terakhir Rasulullah SAW yang sangat menggetarkan jiwa. Tempat ini juga sebagaimana kita lihat dalam musim haji adalah sebuah tempat paling menarik di mana manusia akan berkumpul di sini dengan pakaian ihram yang sama, seraya memanjatkan doa-doa mereka tanpa harus membeda-bedakan dari mana asal mereka, apa suku dan bahasanya, apapun itu warna kulitnya, status sosialnya. Di sini semuanya sama, hanya hati-hati mereka yang bedakannya. Hanya Allah saja yang tahu hati-hati yang bersih, penuh keikhlasan yang Allah akan terima dari doa-doa ibadah dan kurban mereka. Maka sudah barang tentu ibadah harus didasarkan atas keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya semata-mata karena status sosial. Siapa saja yang bisa berkunjung ke tempat ini adalah orang-orang pilihan, karena Arafah inilah tempat inti daripada haji itu sendiri. Karena disinilah wukuf dilaksanakan sebagai inti daripada rangkaian atau rukun dalam ibadah haji. Walaupun Jabal Rahmah menawarkan keindahan view yang luar biasa, namun ada yang lebih indah daripada itu semua, yaitu hari di mana kita semua dihapuskan dosa-dosanya. Hari di mana kita para jamaah haji ini berikrar akan lebih dekat lagi hubungannya dengan Rabbul Alamin, dengan selalu mengambil hikmah dari perjalanan yang melelahkan, karena kita diuji dari hal-hal yang akan membatalkan haji itu sendiri. Dan disitulah kita akan dapati makna haji mabrur, yaitu sebuah haji yang benar-benar datang dari semangat penuh keikhlasan, serta benarnya tata cara rukun dan wajibnya sebuah proses ibadah. Semoga yang belum pernah mengunjungi tempat ini, Allah mudahkan untuk umroh dan berhaji sehingga sempurnalah keislaman dan keimanannya. Yuk selalu berdoa agar Allah mudahkan prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami cukupkan dan semoga akan hadir kembali dengan kisah-kisah lain yang mudah-mudahan selalu bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.